Ini dia fakta mengejutkan tentang kemasan yang kamu pakai. Setiap tahun, kita bikin lebih dari 400 juta ton plastik. Hampir 40% itu kemasan sekali pakai, dan cuma sekitar 9% yang didaur ulang. Sumber UNEP 2023. Makanya aku mau bahas bedanya kemasan yang bisa terurai alami sama yang enggak dalam 3 menit, dan apa sih yang penting dari semua ini. Pertama, yang dasar-dasar dulu ya. Yang nggak bisa terurai alami itu artinya susah banget diurai sama mikroba, biasanya dari minyak bumi. PE, LDPE, PE, HDPE. Contoh, kantong plastik, contoh botol susu, contoh plastik pembungkus. PP, tutup botol, PP, bungkus camilan, PP, wadah yang bisa masuk microwave. PET, botol minuman beningmu itu. PET ini lebih dari 20% sampah plastik kemasan global loh. Statista 2024, PS gelas busa dan wadah makanan. PVC kemasan blister, PVC shrink wrap. Intinya kuat, stabil, murah, tapi jadi masalah besar mikroplastik. Sekarang para penantang yang bisa terurai alami. PLA dibuat dari gula jagung, PLA dibuat dari tebu, PLA dibuat dari singkong, bening kayak PET, kaku, bisa dibentuk. PLA terurai di komposter industri di atas 60 grad Celcius. Jejak karbonnya sekitar 0,5 kilo per kilogram bandingkan sama PET yang 2,3,5. PHA dan mikroba. PHA bisa terurai di lingkungan laut, pH cocok buat kantong, botol, kosmetik. TPS pati termoplastik dari singkong, TPS dari jagung, TPS dari kentang, TPS dari sagu. TPS terurai cepat, seringnya kurang dari 3 bulan tapi nggak tahan air. TPS bisa dicampur sama PLA atau PHA buat nambah kekuatan. Selulosa, kayak selofan klasik dari serat tumbuhan. Serat limbah pertanian, serat kulit pisang. Serat limbah pertanian jerami padi. Serat limbah pertanian sabut kelapa. Serat limbah pertanian bambu. Jadi, nampan bubur kertas dan karton telur yang bisa dikompos dalam 2-3 bulan dan nambah nilai buat petani. Mari kita bandingkan sekilas. Bahan baku nabati, bahan baku fosil, terurai dalam minggu sampai bulan, terurai lebih dari seabad. Emisi sekitar 0,51 kg CO2 kg. Emisi sekitar 2,50 kg. Sekarang masih lebih mahal, seringnya 2 diek, tapi makin membaik. Kekuatan? Plastik konvensional masih unggul, meskipun campuran bisa bantu. Campuran itu lagi tren banget. PLA/PP buat kekuatan yang lebih ramah lingkungan. TPSPE dengan prodegradan buat mempercepat penguraian di akhir masa pakai. Bio nano komposit, PLA ditambah nanoselulosa buat ketahanan panas. Satu penelitian bilang, PLA dengan 10% serat bambu bisa ningkatin kekuatan tarik sekitar 25%, tanpa ngilangin sifat mudah terurainya. Tantangan di dunia nyata, biaya. PLA sekitar 2,5 kilo PTT dekat 1 kilogram. Infrastruktur, banyak bioplastik butuh komposter industri. Standar cari yang ada label OK Compost atau EN 1432. Edukasi, bisa terurai alami bukan berarti boleh buang sampah sembarangan. Masa depan, Indonesia kaya biomasa, singkong. Indonesia kaya biomasa jagung. Indonesia kaya biomasa sagu. Indonesia kaya biomasa sabut kelapa. Indonesia kaya biomasa bambu. Kebijakan juga bergerak. Kurangi kemasan plastik 30% sampai tahun 2029. Itu artinya banyak peluang buat penelitian, investasi, dan merek-merek yang lebih hijau. Jadi kesimpulannya, yang enggak bisa terurai alami masih penting buat perlindungan yang kuat. Tapi bahan yang bisa terurai alami mengurangi karbon dan sampah, dan cocok buat ekonomi sirkular. Kalau kamu mendesain, membeli, atau memakai kemasan, pilih bahan yang bersertifikat, pisahkan sampahmu. Dukung sistem pengomposan. Perubahan kecil, dampak besar. Yuk, kita bikin kemasan, mencerminkan tanggung jawab kita pada bumi.